Oke, udah kelihatan materi saya. Belum, Pak. Ini sudah muncul? Oh, loading, Pak. Masih loading. Ini sudah muncul? Oh, udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita masuk ke dinamika struktur dan gempa, itu untuk prodi D4 perancangan jalan dan jembatan Politeknik Negeri Padang. Nah, ini adalah mata kuliah dinamika struktur dan gempa ini merupakan sebenarnya secara prinsip ini adalah lanjutan dari mata kuliah mekanika teknik ya, sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang mekanika teknik ya, atau analisa struktur ya, mungkin kalau dalam bahasa sains itu namanya analisa struktur. Jadi analisa struktur itu terbagi kepada dua ya. Jadi yang satu analisa struktur yang bersifat statis, yang satu analisa struktur yang bersifat dinamis. Nah, yang kalian pelajari dari mekanika 1, 2, dan 3 itu bebannya masih beban statis ya, beban statis. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang saya memberikan pengantar aja dulu, pengantar tentang analisis dinamis. Jadi yang kenapa saya lanjutan dari penjelasan yang tadi, jadi istilahnya ketika kalian belajar mekanika 1, mekanika teknik 1, mekanika teknik 2, kemudian mekanika teknik 3, itu beban yang kalian gunakan itu masih beban pusat, beban rata, dan itu sifatnya diam ya, sifatnya diam. Dan itu kalau kita kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berat sendiri ya, seperti berat sendiri, kemudian beban gelagar, beban dek ya. Jadi beban-beban yang bersifat beban hidup itu pun masih bersifat statis ya. Nah, kalau seandainya kalian lihat lagi di jembatan, itu sebenarnya beban itu tidak statis seperti itu saja ya. Sebenarnya ada banyak beban di sana, ada beban yang bergerak. Ya, contoh truk lewat itu adalah beban dinamis sebenarnya. Ya, beban dinamis. Belum lagi dengan getaran mesin yang dimiliki oleh si kendaraan, dan juga ada beban bergerak di sana. Nah, itu sebenarnya harusnya itu harus dianalisis atau dilakukan perhitungan secara dinamis ya. Jadi itu pentingnya kenapa kita pada kurikulum yang terbaru ini untuk D4 perancangan jalan dan jembatan itu perlu kita mengkaji analisa dinamis ya. Nah, pada kesempatan kali ini materi dari pengantar analisis dinamis itu ada 5. Pertama, kalian harus mengerti dulu apa sih analisis dinamis. Kemudian ada lagi yang istilah ini. Sebenarnya ini adalah istilah-istilah yang harus kalian pakai. Yang akan kalian sering muncul nanti ya ketika kalian belajar dengan analisis dinamis. Yang pertama itu ada namanya derajat kebebasan struktur atau disebut dengan degree of freedom ya. Degree of freedom ini ada 2 jenis sebenarnya. Itu ada single degree of freedom, kemudian ada multi degree of freedom. Ya. Kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan parameter untuk analisis dinamis ini adalah permodelan struktur atau structure modeling. Nah, di structure modeling ini kalian akan bagaimana membuat suatu struktur ya, dari struktur yang real itu kalian harus bisa mengubahnya ke dalam bentuk ideal, kemudian harus bisa mengubahnya dalam bentuk struktur matematis ya, model matematis. Nah, ini yang akan kalian kaji nanti ya, seperti apa memodelkan struktur yang cukup kompleks itu. Kemudian yang keempat ada kalian harus mengenal yang namanya massa struktur ya, mass of structure. Jadi massa struktur ini beban yang akan bekerja di struktur ini ya. Bebannya itu ada banyak ya, ada macam-macam ya. Ada yang sifatnya beban yang itu seperti beban harmonik ya,
seperti getaran harmonik, kemudian ada beban impuls seperti ledakan, kemudian ada seperti beban gempa yang absurd ya. Nah, itu yang akan kalian bahas di sini. Kemudian yang terakhir itu kalian ada yang namanya nanti di analisis dinamis ini terkait dengan redaman struktur atau structure damping. Ini sama seperti kalau structure damping kalau dalam kehidupan sehari-hari kayak rem atau kayak bantalan gitu ya. Itu seperti itu prinsipnya untuk structure damping. Nah, ini referensi yang akan bisa kalian pakai untuk pengantar analisis dinamis. Yang pertama, kalian bisa cari bukunya Dinamika Struktur Mario Paz ya. Itu bisa dicari yang bacakannya kalau kalian bisa cari, atau tanya-tanya sama anak-anak dari kampus lain. Biasanya mereka memiliki soft copy-nya ini ya. Biasanya saya sering pakai ini. Ini ada 2 buku ya. Pertama buku teorinya, kemudian ada satu lagi buku pembahasan dan soalnya. Itu ada 2 ya. Saya punya, tapi saya nggak tahu itu taruhnya di mana karena udah lama kayaknya saya tinggalkan di kampung ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa nyari Dynamical Structure dari Penzian atau Bloch ya. Kemudian ada Chopra ya, ini yang lama sekali, ini yang pertama kali membahas tentang Dynamical Structure. Kemudian ada Structural Vibration Analysis and Damping. Nah, ini beberapa referensi, tapi yang biasa yang dipakai adalah Mario Paz. Dan kemudian ini yang kedua, 1 dan 2. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian analisis dinamis. Nah, di pengertian analisis dinamis ini itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di perencanaan struktur teknik sipil seperti yang kalian pelajari sampai sekarang itu nggak hanya sebatas beban mati, beban hidup, kemudian terus dibikin cari penampang. Nah, nggak sampai segitu ya, itu terlalu sederhana. Tetapi ada lagi yang namanya analisis pembebanan dinamis. Jadi ada 2 ya. Nah, di sini ada 2 gambar. Ya, di sini ada 2 gambar. Yang pertama, gambar yang pertama adalah analisis pembebanan statis. Ya, analisis pembebanan statis. Nah, di sini ada beban terpusat, ada kekakuan seperti yang kalian pelajari di mekanika teknik ketiga. Nah, sini ada lendutan ya. Sini ada lendutan. Nah, ini akan seperti inilah kondisi yang akan kalian bahas ya. Ada momen, kemudian ada lendutan, kemudian ada yaga dalam, itu seperti itu. Tapi ketika kalian belajar yang namanya analisis pembebanan dinamis, nah ini berbeda ya. Nah, di sini ada faktor massa, ada faktor redaman, dan ada faktor kekakuan. Jadi kalau di statis itu cukup kekakuan saja udah selesai untuk memberikan pembahasan ya, untuk menyelesaikan masalah struktur di sipil. Tapi itu tidak segampang itu ya. Ternyata ada langit di atas langit ya. Ada langit di atas langit di mana semuanya ini harus dilakukan pembebanan dinamis ya. Nah, ada massa, kemudian ada redaman, kemudian ada kekakuan di samping beban yang diberikan, sehingga akan menemukan yang namanya gaya-gaya inersia. Dan tetap kalian akan menghitung lendutan, tetap kalian akan mencari momen, dan tetap kalian akan mencari geser ya, seperti yang kalian kaji selama ini. Nah, di sini ada pengertian analisis dinamis ya. Dari uraian ini bisa kalian lihat pada analisis pembebanan statis, beban P yang bekerja pada struktur bersifat konstan, sehingga gaya-gaya dalam perpindahan rotasi dan lanjutan yang terjadi pada struktur dapat ditentukan langsung dengan menggunakan prinsip kesetimbangan gaya ya, tergantung pada besarnya beban P yang bekerja ya. Kemudian pada analisis dinamis yang bekerja pada struktur berubah-ubah terhadap fungsi waktu. Nah, ini yang jadi catatan ya. Ketika di analisis statis itu beban P ya tok, mulai dari sejak Gunung Merapi Sagadang Taluitia sampai sampai kiamat, itu beban P-nya segitu aja gitu ya, tetap ya, nggak berubah-ubah. Tapi ketika kalian belajar pada analisis dinamis ya, beban yang bekerja ini ada waktunya, ada berubah terhadap fungsi waktu ya. Ada T di sini yang bekerja ya, ada faktor T, sehingga akan ada nanti kalian masuk percepatan pada struktur yang menghasilkan gaya inersia
yang akan menahan perpindahan yang terjadi pada struktur. Kemudian gaya dalam yang dihasilkan oleh struktur harus menjaga kesetimbangan terhadap waktu itu. Jadi kesetimbangannya bukan hanya satu waktu ya, tapi tiap waktu itu akan melakukan perubahan. Tidak hanya dari beban luar yang bekerja, tetapi juga dari gaya inersia yang diakibatkan oleh percepatan struktur. Oke, nah sampai di sini gimana? Ada mengerti? Ada yang mau bertanya? Halo? Halo, saya ingin respon dulu. Apa yang saya sampaikan ini cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, ya, kita lanjut ya. Jelas, Pak. Ini perbedaannya ya. Jadi ini perbedaan antara analisis statis ya, analisis statis ini mekanika 1, 2 dan 3, kemudian dinamis ini mata kuliah yang akan kalian pelajari saat ini. Nah, dari analisis pembadan beban luar contohnya F. Struktur di statis itu ada kekakuan, kemudian respon itu biasanya dalam bentuk perpindahan, bentutan, kemudian persamaan kesetimbangannya itu cukup dengan kekakuan dikali dengan perpindahan, kemudian didapatlah gaya ya. Tapi di analisis dinamis ternyata beban ini adalah memiliki fungsi terhadap waktu. Nah, jadi beban itu berubah terhadap waktu. Ya secara real memang seperti ini ya. Ketika baik itu gedung, baik itu jembatan ya. Sebenarnya kalau kalian berpikir di jembatan itu ketika dia lewat ya, ketika kendaraan itu lewat, itu dia kan butuh waktu ya. Kan nggak langsung truk itu numplok di jembatan lalu hilang gitu ya. Enggak seperti itu atau selama-lamanya mobil lewat di sana, enggak, tetapi ada fungsi waktu di sana. Ketika dia baru masuk, kemudian bebannya berapa, kemudian berapa lama dia berjalan di atas jembatan. Nah, itu kan ada waktu. Nah, itu realnya itu sebenarnya seperti itu. Sehingga dengan adanya seperti itu, sehingga pada bagian struktur itu akan dilihat struktur itu tidak lagi dalam bersifat kekakuan lagi, tapi dia akan dilihat masa partisipasinya itu berapa, kemudian C ini adalah redaman ya, apakah ada redaman di sana ya, baik redaman terhadap dari struktur yang ditambahkan atau tanpa redaman bisa jadi. Kemudian ada nilai K, jadi K ini adalah bagian dari fungsi ini. Nah, responnya itu adalah pertama adalah berupa percepatan, massa dikali percepatan kan hasilnya gaya ya. Ketika kalian belajar di fisika, ini titik X titik 2 ini adalah percepatan. Kemudian redaman dikali dengan kecepatan, ini adalah kecepatan, itu akan menghasilkan gaya. Coba lihat lagi ya, kalau kalian ingat di fisika dasar ini akan nyambung ya, akan cepat koneknya ya. Ya, kemudian K dikali dengan perpindahan itu akan menghasilkan yang namanya gaya. Nah, sampai di sini ada mengerti? Ini kalau secara tabel ini secara konsep dari apa yang saya sampaikan di sini ya, seperti inilah dia. Ya, seperti dia. Jadi istilahnya gaya ini, gaya yang awalnya itu hanya dalam bentuk konstanta, itu kemudian dijabarkan lagi lebih detail. Ya, gaya itu adalah komponen massa, ada komponen redaman terhadap kecepatan, massa terhadap percepatan, ya. Karena kenapa ada percepatan? Karena ada beberapa beban itu dia memiliki amplitudo, ya, seperti beban gempa. Maka dia itu akan memiliki percepatan. Kemudian beban impuls, ya. Dia sekali beban impuls itu seperti semacam ledakan ya, atau gaya rem ya. Gaya rem itu termasuk beban impuls. Nah, dia itu memiliki percepatan ya, tapi dalam satu waktu sehingga bebannya itu seperti eksponensial, kemudian turun ya, hilang. Nah, kemudian ada lagi satu lagi beban harmonik seperti beban genset ya. Genset itu di atas bangunan itu adalah beban harmonik ya. Jadi hati-hati kalau kalian nanti punya rumah, terus kalian punya genset, kalian taruh di atas lantai dak, itu bisa dibikin rumah kalian runtuh kalau salah desain ya, salah desain. Nah, itu akan memberikan getaran itu ke gedung. Kalau seandainya frekuensi gedung ya, kita berbicara di gedung supaya kalian bisa mengimajinasikannya. Jika frekuensi genset itu sama dengan frekuensi gedung, nah itu insya Allah rumah kalian runtuh, akan bergetar itu semua. Ya, sama seperti prinsip resonansi. Nah, kemudian ada K ini adalah kekakuan, itu akan berhubungan dengan yang namanya perpindahan. Nah, jika seandainya ini digabung, semuanya akan seperti ini.
Nah, persamaan ini akan kalian utak-atik dari awal sampai akhir kalian kuliah. Ini akan yang kalian pahami. M kali X ditambah C dikali X ditambah K dikali X akan menghasilkan gaya terhadap waktu. Oke, mengerti sampai di sini? Oke, mengerti? Halo? Oke Pak, insyaallah ngerti Pak. Oke, lanjut ya. Nah, di perbedaan antara analisis statis dan dinamis. Ya, analisis dinamis merupakan analisis struktur yang berhubungan dengan struktur yang bergetar. Ya, disebabkan ada strukturnya yang sangat fleksibel seperti jembatan gantung. Ya. Nah, ini kalau jembatan gantung itu biasanya yang dibahas itu adalah beban angin ya. Beban angin itu akan menggetarkan kabel-kabel ya, kabel-kabel baja itu, dan itu ataupun juga dengan struktur yang menggantung. Kalau seandainya frekuensi dari angin itu sama dengan gedung, sama dengan jembatan itu, ya insya Allah jembatan itu akan runtuh. Nah, itu yang harus nanti itu yang akan menjadi pemikiran yang cukup pelik ya, cukup jelimet. Bagaimana jembatan ini tidak memiliki frekuensi yang sama dengan beban yang akan ditanggungnya. Jadi seperti itu. Kemudian beban luar yang berubah-ubah menurut fungsi waktu ya, beban gempa ya. Nah, kalian mungkin akan bertanya-tanya, ini gempanya besar, di sebelah rumahnya runtuh, sebelah ini tidak ya. Mungkin saja percepatan gedung ya, percepatan gedung atau percepatan bangunan yang ada di rumahnya itu tidak sama dengan percepatan gempa. Bisa saja kejadiannya seperti itu ya. Mungkin mass participation daripada gedung yang kena gempa yang padahal sama-sama dibangun ya, padahal sama-sama kontraktornya sama, tapi yang sana kok runtuh, di sini itu rusak, di sini enggak ya. Itu bisa saja salah satu faktornya seperti itu. Kemudian mesin-mesin yang berotasi pada bangunan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau ada genset, kalau ada yang namanya AC sentral, kemudian beban yang selanjutnya adalah ledakan bom pada bangunan, kemudian beban kendaraan pada jembatan. Ya, ini adalah harus dihitung sebenarnya terhadap dengan analisis dinamis, kemudian gaya hantaman pada kapal dan pada dermaga. Ya, ini untuk bagian mendesain jeti ya, jeti itu kapal ya, jika terombang-ambing karena ombak itu dia paling tidak dia akan menghantam jeti. Nah, jeti itu harus didesain siap nggak dia menahan gaya hantaman pada kapal dan dermaga. Nah, ini beberapa karakteristik dan sumber beban dinamik ya terhadap analisis dinamik yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini ada beban ya, ini salah satu bebannya. Yang pertama adalah simple harmonic ya. Ini unbalanced rotating machine building. Nah, di sini ada ini. Di sini ada seperti gelombang ya, ada gelombang. Ya, ada gelombang. Kemudian ini yang termasuk beban harmonik. Jadi amplitudonya tetap ya terhadap waktu. Nah, kemudian ada rotating propeller, ada stern shift. Nah, ini cukup ada riak-riak ya. Nah, ini kompleks. Nah, kemudian di sini ada impulsif. Nah, ini beban impuls ya. Bisa ini seperti bom ya, bom meledak ya, sekali kasih beban duar gitu ya. Nah, langsung dia hilang ya, Kemudian di sini ada long duration. Long duration ini sifatnya itu dia bertahap. Kemudian pada satu titik dia ini akan absurd ya, dan itu masif ya. Sebenarnya beban gempa ini tidak sebenarnya kalau dilihat dari realnya ini dia sebenarnya tidak cuma dalam bentuk X dan Y, tapi dia X Y Z ya, ya, jadi dia itu bekerja itu sebenarnya 3 dimensi. Kalau kita tapi beberapa ini cukup menentukan bahwa ini cukup diimplementasikan seperti 2 dimensi X, Y dengan simpangan ini sebenarnya tidak ya. Sebenarnya dia itu beban ini bergeraknya terhadap X, terhadap Y, terhadap Z ya. Jadi dia 3 dimensi dan masif. Nah, kemudian di beban-beban dinamik yang akan kalian aplikasikan nanti, ini bentuknya ya, ada harmonik seperti ini, seperti yang kalian pelajari di fisika dasar. Ada amplitudo, kalian akan belajar amplitudo, simpangannya berapa, kemudian kalian akan menentukan ini beban ini. Jadi beban itu nanti kalian dapatkan dulu dalam bentuk persamaan nanti ya, persamaan ya. Kemudian ada beban apriodik, ini seperti beban impuls, kemudian ini
earthquake, kemudian ini long duration. Ya, ini seperti beban statis. Ya, langsung dikasih tapi long duration sampai kapanpun. Nah, setelah kita membahas yang namanya jenis-jenis beban, ya, sebenarnya ini simpel aja. Jika kalian jadi beban itu sebenarnya satu jenis, ya, sejenis. Nanti akan membedakannya apakah dia itu memiliki redaman atau tidak itu sebenarnya. Jadi ketika kalian paham dengan apa itu frekuensi, kalian mengerti dengan yang namanya getaran, kemudian mengerti yang namanya sinus dan kosinus, ya. Coba dilihat lagi, ambil buku catatannya lagi, ya. Setiap kali belajar mata kuliah ini paling tidak materi itu ada di samping kalian, jadi kalian tidak pusing-pusing lagi untuk nyari-nyari, ya. Itu yang harus buku kalkulus itu wajib di samping kalian, karena itu akan membantu sekali untuk memahami perkuliahan ini. Nah, kita masuk di skema proses perencanaan struktur. Ya. Jadi di sini ya sama seperti yang dijelaskan di beberapa mata kuliah, baik itu beton, baja, atau yang jembatan rangka dan semacam, ataupun juga jalan. Ini adalah excitation input. Jadi istilahnya beban yang mau dimasukin itu seperti apa sih gitu. Yang mau lewat itu apa sih, yang memakai itu siapa sih gitu. Nah, kemudian dari civil engineering structure-nya, itu building atau bridge atau tower, ini akan menganalisis sehingga muncullah respon output. Respon outputnya itu dalam bentuk apa? Penampang, kemudian detailing, ya. Kemudian barulah muncullah structural design untuk melihat safety dan serviceability, atau kalau gedung itu akan mengeluarkan yang namanya sertifikat layak fungsi. Kalau di gedung ya itu dia udah layak fungsi juga. Nah, kemudian dari proses kita akan membahas ini proses yang akan kalian lalui, ya. Ini kalian tempel, mungkin kalian print, kemudian kalian tempel di kamar kalian. Ini loh yang harus saya lalui untuk setiap kali perhitungan daripada analisis. Pertama, kalian akan menentukan terlebih dahulu input, ya. Di vibration excitation by force or motion. Jadi FT, jadi gaya. Jadi sebenarnya gayanya sama seperti yang gaya kalian terima di mekanika 1, 2, dan 3, tapi sekarang ada fungsi waktu, ya. Fungsi waktu dia akan ada berubah-ubah, ya. Nah, itu bisa saja seperti earthquake, ground vibration, atau angin, mesin, kemudian kecepatan daripada kendaraan yang lewat di atas jembatan, ya. Nah, setelah itu kalian akan melihat struktur kalian, ya. Struktur kalian yang akan menahan daripada si beban dinamis itu seperti apa. Jadi di structure ini dynamic transfer function is a function of structural parameter. Jadi parameternya itu apa aja? Ada massa berat sendiri, kemudian stiffness, ya, kekakuan, kemudian ada materialnya seperti apa. Kemudian ada damping itu adalah punya redaman nggak di struktur itu. Kemudian ada frequently, jadi seperti apa dia frekuennya. Ini seperti apa percepatan gedung atau percepatan jembatan, ya, strukturnya itu sendiri. Nah, nanti akan dihasilkan dari struktur analisis dinamis ini itu berupa output, ya, dynamic response, ya, berupa vibration amplitudo, ya, kalian akan mendapatkan amplitudonya berapa, kemudian stress dinamisnya itu berapa, kemudian namanya no fatigue, ya, kemudian akan menghasilkan dalam bentuk noise, kemudian ada dalam bentuk fungsi impaired function. Tapi untuk yang sampel ini biasanya itu juga udah pada tahap terakhir. Tapi untuk yang sesimpelnya output yang kalian dapatkan di mata kuliah ini cukup, nanti kalian akan mencari momen, ya, perpindahan ke dalam, kemudian bentutan, ya, hal-hal yang sudah kalian lazim kalian cari di mata kuliah sebelumnya. Nah, ini sebenarnya nanti ini belakangan. Tapi yang paling akan sering muncul adalah vibration amplitude. Ini yang akan sering muncul. Oke, monitor, ya, jelas apa yang saya sampaikan. Saya cek sound. Halo? Belum jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, ya, kita lanjut. Oke. Nah, dalam skema proses analisis dinamis, ya, itu dibagi terhadap 3 tahapan. Ya, tahapan yang pertama
untuk mendapatkan respon dinamis struktur, yang pertama kalian harus memodelkan struktur dulu. Nah, ini yang susah ya. Ketika saya kasih kasus, kemudian saya suruh kalian memodelkan. Nah, ini sebenarnya gampang-gampang susah sih sebenarnya. Gampang-gampang susah, tapi ketika kalian mengerti boundary condition seperti ini kalau seperti ini kondisinya peletakannya apa gitu ya. Kalau seperti ini kondisinya bebannya kayak gimana gitu ya. Ini yang harus kalian aware ya, harus yang kalian ketahui ya. Nah, prinsip-prinsip simpel itu sebenarnya itu kan sejak zaman dahulu kala, sejak mekanika teknik 1 sebenarnya itu kan sudah kalian pelajari dan itu sudah berulang-ulang ya. Nah, saya harap di mata kuliah sekarang itu bukan suatu hal yang apalagi yang sulit lagi, tapi kalian sudah auto bukan autoimun ya, nulis ya gitu ya, ketika dikasih model langsung cepret gitu gambarnya gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang wah lagi. Paling nanti kalian akan berpikir keras nanti ketika kalian menentukan yang namanya persamaan gerak. Nah, ini butuh effort, buka buku fisika dasar ya. Fisika dasar sama kalkulus. Ya, fisika dasar sama kalkulus ini akan full, itu kalian akan feedback lagi terkait dengan sin, kosinus, grafiknya jika ampulnya persamaannya di awal dengan sin, bentuknya seperti apa, kosinus seperti apa ya. Mungkin nanti ketika kalian membahas materi ini atau mengerjakan soal itu akan lebih banyak menggunakan Excel nanti ya. Biasa, jadi tidak akan ada sih manual, tapi akan lebih mudah kalian mengerjakan dalam bentuk Excel atau nanti bisa saja dalam bentuk MATCAD ya, dalam bentuk MATCAD ya. Mudah-mudahan kalian sudah ada yang bisa MATCAD, karena nanti di Pak Lukman juga tools yang paling sapu jagatnya itu kalian disuruh pakai MATCAD ya sama Pak Lukman ya. Dan dari sekarang kalian install lah itu MATCAD atau paling tidak sama saya pakai Excel. Tapi kalau di Excel itu harus mengerti formulasi yang kalian pakai di Excel ya. Formulasi yang pakai di Excel, karena beberapa formula yang saintifik itu bisa dipakai di sana ya. Tapi yang mananya itu kan kalian nggak tahu yang mana. Kalau integral seperti apa, kalau diferensial mau kayak gimana, sinus kosinus kayak apa. Nah, itu perlu belajar lagi nih gitu ya. Tapi nanti kalian cobalah seiring dengan waktu, nanti saya akan kasih. Nah, untuk tahap yang ketiga baru kalian nantinya respon struktur. Nah, kalau respon struktur ini sudah hasil akhir, semoga nanti bisa, ini adalah terkait dengan seperti apa hasilnya dan bagaimana menginterpretasikan. Oke. Nah, kemudian di sini skema proses analisis dinamis. Ya, kalian pertama melakukan derajat kebebasan struktur. Nah, untuk derajat kebebasan struktur ini sebenarnya seperti apa sih, seberapa banyak sih yang mau kalian cari ya? Seberapa banyak sih yang unknown ya, yang tidak diketahui. Nah, itu kalau secara simpel itu single divided freedom itu berapa sih yang tidak diketahui di sini. Dan yang kedua yang kalian lakukan adalah permodelan struktur. Nah, ini yang tadi ya, terkait dengan peletakan, terkait dengan beban, terkait dengan bentuk struktur dalam bentuk line elemen ya, dalam bentuk elemen garis. Nah, itu sebenarnya ini sudah bukan lagi permasalahan besar buat kalian. Kemudian massa struktur. Nah, massa struktur ini dalam bentuk apakah dia dalam bentuk seperti apa sih beban harmonik, apakah dia bebannya harmonik, apakah bebannya impuls, apakah bebannya long distance ya. Kemudian setelah itu ada namanya redaman struktur. Redaman struktur ini biasanya dalam bentuk koefisien ya. Tapi nanti ada beberapa kalau di redaman ini ada 3 jenis. Redaman kritis, tidak balance, sama yang under kritis ya. Ada 3 jenis di sini nanti. Tapi ini belum dibahas. Nah, kemudian ini ada konstanta kekakuan struktur. Nah, ini sudah kalian pelajari di mekanika teknik 3 ya. Paling tidak ini bukan satu masalah besar lagi. Nah, ini nanti ketika menyambung ya, persamaan ini akan sedikit butuh ketelitian ya. Ini bukan pintar di sini, tapi ini teliti aja di sini. Kalau kalian teliti antara bagaimana menghubungkan equation yang ada di atas ini, insya Allah kalian selamat ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya ya, saya stop sharing dulu. Yang mau lihat wajah kalian, saya ingin melihat wajah kalian apakah kalian masih hidup ya.
Bagaimana? Ada mengerti? Ada mengerti? Ya, sejauh ini itulah parameternya. Nanti saya ingin feedback dari kalian. Baru saya akan lanjut ke membahas tentang derajat kebebasan. Nah, ada yang mau kalian tanyakan tidak? Oke. Masih aman ya kondisinya ya? Masih Pak. Oke, kita lanjut ya. Masih Pak. Kita lanjut ya. Nah, ini kita lanjut ke jendela. Oke, kita lanjut. Oke, apakah sudah muncul? Belum ya, masih Belum, loading ya. Masih loading ya. Udah Pak. Oke, saya akan full screen. Udah Pak. Nah, ini udah full screen. Ya, oke ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Tadi sekarang kita masuk ke derajat kebebasan struktur. Nah, derajat kebebasan struktur ini sebenarnya ini adalah komponen pembagian daripada analisa dinamis. Jadi dalam analisa dinamis, derajat kebebasan struktur atau degree of freedom itu adalah struktur merupakan jumlah perpindahan massa struktur terhadap posisi awalnya. Jadi dari original position. Jadi istilahnya kalau kalian lihat nanti ya, kenapa di sini dibahas perpindahan massa? Karena beban yang diberikan itu adalah beban harmonik ya. Beban harmonik ya, bebannya itu memiliki waktu dan dia itu bergetar. Nah, itu akan memberikan efek dia akan terjadi perpindahan ya. Tidak hanya sebenarnya tidak terjadi perpindahan saja, di sana ada kecepatan ya. Berapa kecepatan dia berpindah, kemudian di sana juga ada percepatan. Jadi seberapa besar perbedaan kecepatan yang ditimbulkan ya. Contohnya kalau kita ambil asumsi jika suatu mobil lewatnya, itu sebenarnya jembatan itu bergetar. Getaran itu ya, kalau kalian sebenarnya di jembatan kan ada redaman ya. Redaman itu adalah dalam bentuk bearing pad. Bearing pad itu adalah redaman sendiri. Redaman untuk meredam beban-beban traffic yang lewat di atas jembatan. Nah, itu tuh. Nah, kalau seandainya tidak ada redaman, maka jembatan itu akan rusak pada bagian situ. Tapi kalau ada redaman, dia itu akan mereduksi beban harmonik yang lewat di atas jembatan. Nah, seberapa besar getaran itu akan hilang. Nah, itu yang dinamakan dengan nantinya di sanalah kita bisa mengukur percepatannya berapa, kecepatan yang terjadi berapa, kemudian perpindahan yang terjadi berapa. Nah, sehingga dari perpindahan massa struktur ini dapat berupa translasi atau berupa rotasi ya. Jadi dia tidak hanya berupa X dan Y saja, tapi dia akan berupa bentuk dalam rotasi. Rotasi itu akan sebenarnya korelasinya itu ke dalam bentuk lendutan ya. Jadi derajat kebebasan struktur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem struktur dengan satu derajat kebebasan atau disebut dengan single degree of freedom system atau SDOF system. Yang mana sistem struktur yang mempunyai hanya satu perpindahan massa struktur terhadap posisi awalnya. Nah, kemudian ada yang kedua, sistem struktur dengan banyak derajat kebebasan atau multi degree of freedom system atau disingkat dengan MDOF system. Nah, ini sistem struktur yang mempunyai lebih dari satu perpindahan massa struktur terhadap posisi awalnya. Nah, kalau MDOF ini dia memiliki sumber beban yang harmonik, beban dinamisnya ini itu ada banyak ya, dan itu berada pada posisi yang berbeda ya, Nah, ini biasanya kalau di jembatan itu biasanya nanti pembahasannya itu tentang bagaimana merencanakan pylon ya. Pylon itu adalah kalau jembatan gantung kan biasanya ada tiang tinggi itu namanya pylon ya. Nah, itu biasanya akan ada pembahasan MDOF di sana. Kalau di gedung itu biasanya di high scraper building. Nah, itu akan dibahas MDOF di sana ya, karena setiap lantai daripada gedung itu ya, gedung bertingkat itu akan memiliki massa yang berbeda ya, Nah,
Di sana tidak bisa dibahas SDOF tapi harus MDOF. Nah, ini beberapa bentuk degree of freedom ya dari strukturnya. Ya, jadi di sini ini adalah struktur. Jadi sebenarnya ini line element. Jadi line element sebenarnya ini massa berat sendiri daripada struktur. Jadi massa yang diberikan. Nah, ini adalah efeknya. Efek yang ditimbulkan adalah berupa lendutan. Jadi ini pada simple beam dengan peletakan sendi dan roll ya. Kemudian ini adalah cantilever ya dengan beban pada ujung dan menimbulkan adanya letusan. Jadi perpindahan massa struktur M pada sistem struktur balok yang ditinjau hanya berupa perpindahan vertikal. Jadi cukup satu saja. Ini untuk single degree of freedom. Nah, begitu juga dengan yang kedua, ini sistem portal. Ya. Sistem portal yang satu dia ada pengaku, yang satu yang di atas ini adalah tidak pakai pengaku. Yang di sini pakai pengaku, tapi massa yang diberikan ini 71 ya. Besar pergeseran yang terjadi atau perpindahan massa itu satu saja dengan eksitasi beban P secara lateral. Nah, ini bisa ditinjau sebagai SDOF. Begitu juga dengan pengaku di sini. Jadi ini pada bagian portal ini dia memiliki kekakuan yang tak hingga. Tapi dengan massa yang ada pada struktur ini, dia ini akan memberikan lendutan atau memberikan perpindahan yang sama dengan eksitasi beban lateral. Maka ini dianggap sebagai SDOF. Nah, yang ini baru dianggap sebagai MDOF ya. Kenapa? Di sini ada dua massa beban yang berbeda ya dengan perpindahan yang berbeda. Ini biasanya untuk gedung tinggi ini perhitungannya itu seperti ini. Eksitasi yang sama tapi efeknya itu berbeda pada tiap level ya, tiap level. Di sini ada M1 akan menghasilkan delta 1, ini M2 akan menghasilkan delta 2. Nah, ini pembahasannya itu adalah MDOF. Nah, saya harap kalian bisa membedakan mana SDOF, yang mana MDOF ya. Kalau dia itu seragam, kalau dia itu cuma satu perpindahannya ya, masanya juga jenis satu ya, mau dia apa-apain juga strukturnya itu SDOF. Tapi kalau umpamanya masanya itu sudah berbeda, kemudian perpindahan yang terjadi juga sudah berbeda, nah maka itu kalian bisa mengkategorikannya itu sebagai MDOF. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana kalian memodelkan struktur. Nah, ini sebenarnya saya sudah jelaskan dulu di mekanika teknik 3 ya. Jadi permodelan struktur pada umumnya struktur yang mempunyai derajat kebebasan yang tak berhingga, namun dengan proses idealisasi atau seleksi sehingga suatu model matematis yang tepat dapat mereduksi jumlah derajat kebebasan struktur menjadi jumlah tertentu. Nah, ini cukup riskan walaupun ini simpel. Sebenarnya ini simpel tapi cukup krusial ketika kalian salah dalam menentukan yang namanya model atau menentukan yang namanya perletakan. Kalian salah dalam menentukan yang namanya line elemennya, itu akan berbeda hasilnya, akan berbeda kasusnya ya. Jadi itu yang terjadi dari banyak-banyak kasus desain ya, dari banyak-banyak kasus desain. Kadang ya mungkin di beberapa proyek pengalaman saya dalam memodelkan gedung namanya, salah dalam mengidentifikasi model ya. Walaupun kalian pintar walaupun kalian pintar dalam adjust engineering, tetapi ketika salah dalam idealisasi itu efeknya cukup besar ya. Ya, mungkin dari nanti kalian akan mengalaminya jika kalian nanti bekerja di konsultan atau di apa ya. Ini dalam memodelkan, dalam menjustifikasi sebuah perencanaan. Nah, dalam memodelkan struktur ini adalah titik kritis. Dia cukup simpel tapi akan mempengaruhi hasil yang kalian berikan. Nah, jadi dalam permodelan struktur yang seperti ini, dalam analisis dinamis, struktur ini dapat dimodelkan dalam sistem satu kebebasan, derajat kebebasan, kemudian atau dengan sistem multi derajat kebebasan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan pernah kalian lihat di mekanika teknik 3 ya. Nah, jadi massa ya, mungkin kalau ini sebenarnya referensi, kalau seperti ini referensinya itu seperti gambar ini. Nah, ini sebenarnya ya.
Jadi ada massa, kemudian dari balok ini ada kekakuan, kemudian delta ini adalah X. Nah, sebenarnya ini seperti ini kalau di model kereta massa ya, atau model pegas massa ya. Kan pernah saya jelaskan di awal-awal perkuliahan di mekanika teknik 3. Nah, jadi secara sistem ya, secara kompleks, struktur simple beam itu, seperti kalau diidealisasikan itu seperti ini, ya. Jadi di sini ada kekakuan. Ya, kekakuan itu terkait dengan inersia, terkait dengan elastisitas. Kemudian di sini ada C, ini ada redaman. Kemudian di sini ada massa yang mengeksitasi, ya, massa yang mengeksitasi. Kemudian di sini ada perpindahan. Sehingga dengan kumpulan komponen ini, parameter ini, maka akan muncullah yang namanya gaya terhadap waktu, ya. Jadi kalau di statis, ya, jadi di statis ini tidak ada, ini cuma ada kekakuan ini saja, ya, kekakuan saja. Kemudian di sini redaman ini terkait dengan redaman ini tidak hanya seperti bantalan, ya, tapi di sini bisa saja bagian dari massa struktur itu bisa menjadi sebuah redaman, ya. Mungkin dari materialnya berupa kayu, ya, akan memiliki redaman tertentu, atau baja dia memiliki redaman tertentu, ya. Kalau umpamanya suatu material tidak memiliki redaman, ya, kalian bayangkan ya, seperti bola bekel, ya. Bola bekel itu dia redamannya itu kecil sehingga dia akan bergerak terus, ya, melantun sana kemari, bergerak terus. Nah, itu akan kejadian di bumi ini. Semua benda jika tidak memiliki redaman dia akan bergerak terus, loncat-loncat terus. Umpamanya kamu loncat, ya loncat-loncat aja terus, nggak ada yang meredam, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap massa di setiap struktur itu pasti ada redaman, ya, pasti ada redaman. Ya, setiap benda yang bergetar pasti dia akan, sebenarnya setiap benda yang bergetar itu pasti ada redaman, dan dia itu akan sebenarnya dia masih bergerak tapi dia itu sudah tidak terlihat, ya, karena adanya redaman itu. Nah, dari permodelan struktur ini, dari model kereta massa ataupun model pegas massa, ini bisa kalian lihat. Jadi M ini adalah elemen massa yang menyatakan massa dan sifat inersia dari struktur, ya. Kemudian K itu adalah elemen pegas atau konstanta kekakuan yang menyatakan elastic restoring force atau kapasitas energi potensial. Jadi dari strukturnya. Jadi ini sebenarnya istilah lebih tingginya. Sebenarnya K ini cukup kalian mengerti. Di sana ada elastisitas, di sana ada inersia, ya, seperti yang kalian pelajari di mekanika teknik 3. Kemudian C itu adalah elemen redaman atau damping, ya, menyatakan sifat gesekan. Nah, ini gesekan, ya. Jadi kalau di jembatan mobil lewat, ada gesekan antara ban dengan lantai jembatan atau dengan permukaan aspal. Nah, itu adalah damping juga, ya, friction, ada friction karakteristik, ya. Kemudian ada kehilangan energi atau energi losses dari struktur. Kemudian yang akan muncul dari semua ini, jika semuanya ini bergerak atau berkolaborasi, maka akan muncullah gaya total terhadap waktu, di mana di sini adalah beban penggerak yang menyatakan gaya luar yang bekerja pada struktur yang merupakan fungsi daripada waktu. Nah, ini beberapa bentuk model yang mungkin bisa jadi referensi buat kalian, ya. Jika seandainya seperti ini, ya, punya cantilever, kemudian dikasih beban, kemudian di sini ada perpindahan yang diakibatkan oleh beban ini, atau dia dalam bentuk simple beam seperti ini, terletak pada di tengah bentang, kemudian akan menimbulkan lendutan pada tengah bentang, di sini ada kekakuan, maka model matematisnya itu seperti ini, ya. Nah, begitu juga dengan ini portal. Nah, portal ini lebih disimplifikasi, ya. Kalau dia seragam, pokoknya dia seragam seperti ini. Jadi pada kolom itu dia memiliki kekakuan yang sama, kemudian di sini pada bagian atas dia memiliki kekakuan yang tak hingga, dan di sini ada momen, dan di sini ada perpindahan. Maka cukup kalian simplifikasi dia dalam bentuk bandul, ya. Ini istilahnya bandul. Nah, ini bisa kalau bandul ini mirip dengan cantilever seperti ini, maka kalian bisa memodelkan secara matematis strukturnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau ini dalam MDOF, ya, MDOF ini dia berbeda, ya. Ini ada massa dua yang berbeda, kemudian di sini ada kekakuan yang berbeda, ya, ada K1, di sini ada K1, dan di sini juga ada perpindahan yang berbeda.
Nah, dengan perpindahan yang berbeda ini kalian bisa pada satu segmen ini bisa kalian general seperti ini ya. Cukup di general seperti ini dengan tetap dengan model bundle tapi ini disimplifikasi seperti ini. Maka dalam bentuk model matematis ya akan berbentuk seperti ini. Nah, kenapa kalian harus menjabarkannya dalam bentuk model matematis? Nanti kalian akan membuat namanya persamaan. FT ini mau kalian bikin ya. Jadi persamaan FT ini akan dibikin dari bentuk model matematis yang kalian bikin ini. Kalau seandainya dari sistem struktur, kemudian kalian pindah ke idealisasi struktur, itu nggak nampol atau nggak betul. Nanti kalian akan kelabakan di model matematis struktur ini seperti apa, dan nanti ketika kalian menyusun sebuah persamaan beban terhadap waktunya pun itu juga akan susah ya. Contoh seperti ini, kalau ini mudah ya, ini mudah, cukup satu persamaan ya, cukup pakai model MC dikali CX dikali KX sama dengan FT, nah, itu mudah. Tapi ketika dia sudah kompleks seperti ini, nah itu perlu nanti ini perlu jelimetnya kalian. Nanti sebenarnya ini untuk permodelan ini kita akan ada satu sesi ya, khusus untuk bagaimana kalian memodelkan ini saja ya. Kalian akan dilatih bagaimana memodelkan ini saja. Kalau dengan memodelkan ini saja kalian sudah oke, insya Allah selamat sampai di akhir perkuliahan ini. Nah, ini kalau seandainya MDOF ya, ini MDOF dengan redaman ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ada chip ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan bentuk strukturnya kan ke arah vertikal, Pak. Bagaimana kalau strukturnya itu ke arah horizontal, Pak? Nah, kalau kalian nanti di jembatan ya horizontal, paling tidak kalian akan membentuknya seperti ini. Nah, nanti akan ada lagi beberapa bentuk seperti cantilever, block gerber. Nah, ini kan sebenarnya penjelasan saya beberapa jenis yang sederhana saja dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas. Contohnya seperti jembatan cantilever atau jembatan gerber. Nah, ini nantinya permodelannya seperti apa, Pak? Nah, nanti akan kita bahas di sana. Ya. Nanti pembahasan dari model ini akan berkaitan erat dengan berapa nilai K total ini. Ya, akan ada K sistem. Ya, K sistem dari suatu struktur. Nah, ini baru penjelasan. Ini saya memberikan sampling aja dulu supaya kalian penasaran ya, supaya kalian nanti akan bertanya-tanya ya. Nanti mungkin pertemuan besok ya, besok Jumat saya akan kasih penjelasan khusus mengenai permodelan struktur ini. Oke, Agung ya. Oke. Nah, ini contohnya dengan kombinasi ya. Di sini ada cantilever, kemudian di sini dikasih pegas, kemudian dikasih massa. Nah, maka di sini bentuk model matematisnya itu seperti ini. Nah, nanti akan sama seperti di sini kan ada pegas ya. Nah, cara menghitung pegas yang tersusun seri sama pegas yang tersusun paralel, nah itu akan berbeda nilai K totalnya. Jadi, kalian akan belajar tentang itu. Nanti sama seperti kalian belajar tentang bagaimana menghitung listrik ya, ohm, hambatannya, sama seperti itu ya. Tapi nanti konsep hambatan di listrik itu kan menghitung ohm ya, ada seper K ya kan, kalian K itu kan hambatan di listrik ya, di fisika dasar. Nah, itu kan logikanya terbalik ya. Nah, kalau di struktur ya, kalau seri seperti apa, kalau dia paralel dia seperti apa. Nah, ini ilustrasi ya, mungkin secara ilustrasi terhadap kendaraan bermotor. Nah, mungkin di kendaraan ya. Sebenarnya mata kuliah ini tidak hanya dibahas oleh orang sipil, anak mesin dia belajar tentang ini juga. Coba kalian tanya, ya, apakah kalian belajar dinamika struktur nggak? Pasti dia belajar, pasti dia akan ngerti. Ya, ini masih mata kuliah engineering ya, mata kuliah umum untuk anak teknik yang terkait dengan mekanika. Ya, ini sebenarnya masih mata kuliah mekanika. Nah, jika suatu mobil ya, kalian yang punya mobil, jika diberikan permodelan struktur secara biasa, dia akan berbentuk seperti ini. Ini ada massa, kemudian di sini ada kekakuan ya. Kekakuan dalam bentuk bagaimana mobil ini menahan hentakan ya, massa daripada mobil sendiri terhadap jalan. Kemudian di sini ada X ya. Ini di sana ada perpindahan.
Nah, jika dibikin lebih detail lagi, ternyata di mobil itu ada redaman ya, ada apa? Ada suspensionnya ya. Nah, suspension itu adalah redaman C. Ya. Nah, kemudian ada lagi ya, kalau dibikin lebih teliti lagi, ternyata di mobil itu di samping di atas mobil itu ada kekakuan ya, kekakuan daripada ini biasanya saya nggak tahu apa istilah mobil yang buat nahan mobil bebannya. Kemudian di sini ada suspensionnya, ternyata di roda juga ada ya, di roda juga ada kekakuannya. Kemudian juga ada masanya dan juga ada perpindahan. Nah, seperti inilah konsep yang akan bagaimana kalian mengidealisasikan suatu struktur yang akan kalian tinjau, sehingga logika yang kalian dapatkan itu benar ya. Nanti ini satu sesi untuk memodelkannya ini akan saya ajarkan nanti. Ini cukup pengantar saja dulu. Nah, setelah saya sampai di sini ada mengerti ya, cukup pemodelan dan tadi ada pertanyaan. Untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita masuk dulu ke masa struktur. Saya memperkenalkan aja dulu ini masa struktur. Apa sih masa struktur di dinamika struktur dan gempa ya? Nah, pada masa struktur di sini di gempa itu ada dua ya, sama seperti masa struktur yang ada di yang kalian pelajari di Nektek 1 sampai 3 ya. Ada metode massa terpusat, lump mass atau center mass, atau kemudian adalah metode massa terdistribusi atau distribusi mass. Nah, metode yang paling efektif digunakan dalam analisa dinamis adalah metode massa terpusat. Kenapa? Karena pada metode massa terpusat, jumlah massa struktur yang ditempatkan pada titik struktur dapat dibatasi. Nah, itu tergantung dari jumlah displacement struktur yang diinginkan. Kemudian pada massa struktur yang diperhitungkan dalam analisa dinamis akibat beban yang bekerja pada struktur tersebut, maka bisa diakibatkan oleh berat sendiri, massa balok atau massa kolom. Mungkin kalau di jembatan itu berupa girder atau pier, kemudian dapat diabaikan dalam perhitungan struktur. Sehingga dalam analisis dinamis ini, massa struktur pada umumnya ditempatkan pada titik berat massa atau pada pusat massa daripada struktur. Ya, silakan kalian baca nanti lebih ringkas. Nah, jadi massa struktur ini kembali kalau kalian lihat feedback ke mata kuliah yang belakang, ini adalah sama di fisika dasar ya. Massa itu adalah berasal dari beban dibagi dengan percepatan gravitasi. Ya, jadi beda ya, massa memang di sini kita akan berbicara massa. Ketika kalian berbicara berat sendiri dihitung dalam bentuk Newton, kilonewton. Nah, itu nanti kalian harus membaginya dengan percepatan gravitasi sehingga kalian akan baru mendapatkan dari massa struktur ya. Ini model dalam simple beam, kemudian itu diberikan dalam beban terpusat. Kemudian massanya ini harus kalian cari ya. Ketika dia diberikan dalam bebannya dalam bentuk kilonewton, kalian harus mengkonversikannya ke dalam bentuk massa struktur dalam bentuk kilogram murni. Nah, hal yang saya perkenalkan ke kalian selanjutnya adalah redaman struktur. Nah, biasanya untuk redaman struktur ini setelah pertemuan kelima atau keenam sampai selanjutnya. Nah, untuk pertemuan pertama itu kalian belum memiliki redaman, kita tidak akan membahas redaman terlebih dahulu. Ya. Jadi pada redaman struktur, jadi setiap struktur itu pada dasarnya itu memiliki redaman ya. Baik itu balok. Ya, balok kalau umpamanya tidak punya redaman, coba kalian bayangkan, dipukul dia akan loncat-loncat terus ya. Dia akan loncat-loncat. Dipukul, dia akan bergerak terus. Ya, kalau umpamanya di balok atau girder itu tidak ada semua benda di atas dunia ini pasti akan bergerak terus ya, pasti akan bergerak terus. Jadi, tapi nilai redaman yang dimiliki oleh setiap elemen struktur itu pasti beda-beda ya, beda-beda. Nah, sehingga kemudian dari redaman struktur ini adalah pengaruh dari redaman tidak terlalu berarti bila pembebanan pada struktur berlangsung sangat singkat ya. Jadi kalau umpamanya pembebanan itu cuma satu kali aja ya, cuma nampol dalam beberapa detik ya, itu tidak perlu dihitung redamannya. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh redaman mungkin sangat penting untuk pengamatan getaran atau vibrasi yang terus menerus. Ya, vibrasi yang terus menerus sehingga kalau seandainya kalian umpamanya biasanya ini kalau umpamanya kalian suatu nanti saat
nanti kalian ingin bikin pembangkit tenaga nuklir umpamanya. Nah, atau umpamanya kalian ingin bikin, kalau umpamanya terjadi perang dunia ketiga, kalian mau bikin bunker ya. Bunker. Nah, itu kalian harus menghitung getaran impuls ya, setiap bom yang mau jatuh itu menimbulkan getaran berapa, itu kalian harus hitung. Nah, sanggup nggak struktur kalian itu menahan getarannya ya? Itu yang akan harus diperhitungkan ya, kalau untuk the future desainnya itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya redaman ya. Mungkin redaman ini kalian bisa analogikan seperti rem atau seperti bantalan. Nah, itulah konsep sederhananya. Nah, jika redaman ini atau damping ini cukup besar, maka getaran bisa sepenuhnya hilang ya. Kalau nggak ada redaman ya, itu dia akan loncat ya, seperti orang di apa. Jadi jika dipantulkan dia nggak balik lagi ya, hilang ya. Saya seperti itu, kalau ada benda yang tidak memiliki redaman, dia akan hilang, lenyap ya. Maksudnya seperti ini, bukan seperti itu ya. Jika redamannya cukup hilang, maka getaran itu akan hilang ya, maksudnya seperti ini. Kalau tadi analogiga saya seperti ini, kalau dia tidak memiliki redaman, dia akan loncat-loncat terus. Jika dia memiliki redaman, dia akan langsung dipukul nuplek ya, jadi langsung mati gitu ya, langsung statis gitu ya. Ini pokoknya bola dilempar gitu langsung nempel gitu, nggak ada dia seperti lompat-lompat gitu, nggak ada ya, langsung nempel gitu, kayak clay atau kayak tanah liat itu dilempar ke dinding udah langsung nempel, hilang, jadi nggak ada vibrasi jika redamannya itu besar. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian pada redaman itu disebabkan yang pertama adalah gesekan antar molekul atau internal molecular friction dari material ya. Kemudian ada kehilangan loss energy akibat slippage dari sambungan antar elemen, structural connection. Nah, ini mungkin kita akan lebih berbicara nanti di di barrier, bearing pad. Kemudian hambatan terhadap gerakan udara atau unsur fluida di sekeliling struktur. Nah, ini seperti kayak pesawat ya. Pesawat luar angkasa mau masuk ke bumi. Nah, itu akan terjadi gesekan. Nah, itu merupakan redaman ya, atau meteor yang mau masuk ke bumi dan itu mengalami gesekan di atmosfer. Nah, itu adalah redaman ya, redaman. Kemudian dumpling atau menghasilkan gaya perlawanan. Nah, gaya perlawanan seperti sehingga menyebabkan dia itu amplitudenya berkurang, seperti adanya di jembatan mungkin di jembatan itu lebih ke hambatan ya, tapi kalau menghasilkan gaya perlawanan contohnya itu seperti mungkin di suara atau di gempa. Mungkin kalau di gempa nanti kayak kalau di gempa kalau di gedung ada namanya base isolation. Nah, atau redaman daripada gempa itu biasanya ada berbagai jenis ya, nggak hanya base isolation, kemudian ada pendulum ya, biasanya di Taipei 101 itu ada seperti macam bola besar. Nah, sebenarnya itu adalah redaman. Atau biasanya di gedung tinggi ya, mungkin bisa kalian lihat di hotel-hotel itu biasanya naruh kolam renang itu di atas. Nah, itu sebenarnya redaman untuk meredam. Sebenarnya tidak hanya untuk gempa, untuk beban angin itu juga cukup berfungsi efektif ya. Karena beban tinggi itu kalau kalian lihat itu akan ada pergerakan. Kalau terjadi badai itu dia akan bergerak sekian senti ya, sebenarnya. Nah, itu yang meredam itu adalah beban air yang ada di atas, karena air itu akan bersifat statis ketika dia di dalam, dia akan mengikuti ya, akan meredam setiap pergerakan. Jadi seperti itu ya penjelasan mengenai redaman, dan saya harap kalian bisa berimajinasi dulu ya, berimajinasi terlebih dahulu apa sih yang mau dibahas pada kesempatan kali ini ya, pada mata kuliah kali ini, dan saya harap ini kalian bisa mencernanya dengan lebih mudah, dan itu bisa nanti di setiap tahap ya, kita itu perlahan-lahan ya, karena ini materinya cukup saya akan memberikannya perlahan-lahan. Kenapa di RPS itu cukup detail, karena yang kalian mau bahas itu juga cukup rumit ya, terutama nanti paling yang mungkin yang dituntut di sini bukan cara kalian berlogika, tapi nanti yang dituntut di sini adalah bagaimana kalian teliti melihat daripada persamaan yang ada ya. Persamaan itu akan panjang dan akan rumit, akan banyak konstanta variabelnya, dan akan ada cacing-cacingnya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan.
Ada pertanyaan dari kalian? Ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Sudah tergambar apa yang mau kalian lihat? Ya. Ya, tidak jangan yang pertama dengan silakan jadi dari derajat kebebasan, kemudian permodelan, kemudian yang kedua adalah redaman, kemudian masa struktur. Nah, itu yang akan kalian otak-atik. Ya, paling nanti akan sedikit jelimet nanti ketika kalian menentukan persamaan fungsi dari persamaan gaya, ya. Persamaan gaya itu. Di sana akan ada yang namanya sin cos, kemudian akan ada yang namanya getaran, ya. Ya, paling tidak kalian lihat lagi di pelajaran fisika dasar itu tentang getaran, ya, getaran, bagaimana itu frekuensi, bagaimana itu radian, mengubah dari radian menjadi sinus atau persamaan degree, ya. Nah, itu akan cukup ya butuh informasi yang lengkap, ya. Makanya saya suruh di kalian buku kalkulus 1, buku fisika dasar di samping kalian. Nah, terus ikut kuliah ini, insya Allah lancar, ya. Tapi kalau umpamanya bermodalkan HP dan pena saja, insya Allah bingung, ya, roaming nanti, ya. Kita nggak jadi satu server, ya. Kaliannya kemana, sayanya kemana, gitu, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tidak, ya? Tidak Pak, udah jabarkan. Oke, ya. Jadi besok mungkin saya akan mengajarkan kalian bagaimana memodelkan, ya, itu untuk melatih logika engineering saja sih sebenarnya. Jadi semua nanti setiap persoalan yang kalian berikan nanti bisa dieksekusi dengan baik. Tapi pada dasarnya untuk kuliah ini paling nanti saya akan kasih model yang udah jadi aja. Tapi paling tidak kalian bisa lah, ya, nanti ketika diberikan nanti suatu saat ada problem real, gitu, ya, bisa dimodelkan. Idealisasi struktur berapa, kenapa, kemudian kalian mengkajinya itu seperti apa. Itu yang saya harapkan nanti, karena tidak hanya di sini, ya, nanti ketika kalian berada di tempat bekerja di bidang sipil, ya, itu kalian akan dihadapkan hal-hal yang seperti itu. Kalian disuruh mendesain, ya, kalian harus bisa menjustifikasi idealisasi struktur itu yang benar itu seperti apa sehingga nggak salah hitung, ya. Sebenarnya benar yang kalian hitung benar, tapi logikanya nggak masuk, tetap aja salah, ya. Jadi seperti itu. Ketika kalian ingin mendesain jembatan, jembatannya itu sebenarnya cantilever, tapi kalian salah desain, salah meletakkan perletakan, ya. Perletakannya yang seharusnya kalian taruh itu adalah sendi dan roll, gitu, ya. Tahu-tahu kalian taruh di sana jepit. Benar, yang kalian bikin benar, yang kalian hitung benar, ya. Tapi konsep engineeringnya salah. Itu yang akan jadi problem, ya. Oke. Buat kalian yang ini, ya, diharapkan ini bisa dimengerti. Ini yang terakhir 24 orang, kalian semuanya adalah 29, berarti nggak ada yang masuk. Ya, nggak masuk itu berapa, ya? Kurang 2 berapa, ya? 27. Berarti 3 orang nggak masuk, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, ya? Nah, oke, besok kita masuk lagi jam hari Jumat, ya. Mungkin kuliahnya agak sedikit santai. Ya, mungkin materinya kita besok cuma latihan aja. Latihan, dan saya akan berikan. Apakah kalian mau Zoom Meet, Google Meet seperti ini atau cukup dengan materi aja besok? Ya, coba tanyain. Atau gini aja, saya kasih materi. Nanti kalau kalian ada kesulitan, Pak, ini gimana? Silakan kalian request. Ya, nggak perlu semua, Ya, nggak perlu semua. Kalau ada beberapa kalian yang available, silakan. Kalau enggak, ya saya akan menjelaskan lebih lanjut. Atau mungkin saya bikin video penjelasan lebih lanjut lagi, gitu, ya. Sampai materi yang saya berikan. Oke. Udah jam 12 sebenarnya sampai jam 1, tapi materinya udah selesai. Kalian juga nggak bertanya. Mungkin saya cukupkan perkuliahannya sampai di sini. Diharapkan ini pertemuan awal dan bisa brainstorming kalian lagi, ya, bahwa sebenarnya ini nggak sulit, sebenarnya ini butuh jelimet aja, ya. Cuma yang diganti-ganti bebannya, itu aja sih prinsipnya, ya. Ini pintar-pintarnya Pak Andi aja nih sebenarnya.
Enggak sih. Ya, sebetulnya itu aja, bebannya aja yang ditukar. Selebihnya itu sama. Oke. Saya coba mensimplifikasi. Jangan dibikin rumit ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat berkuliah ya pada semester yang cukup padat ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba. Ya, sama-sama. Oke. Saya close ya. Salam. Coba. Coba. Coba.